Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Rita Darmayanti kembali menyapa Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali pemirsa dan juga para penonton. Ya pemirsa, kita tahu bulan suci Ramadan ini adalah momentum untuk peningkatan ibadah, pembentukan karakter dan juga penguatan nilai-nilai spiritual. Namun di sisi lain dunia pendidikan tetap dituntut untuk menjaga kualitas dan juga produktivitas dalam pembelajaran. Penyesuaian jam sekolah selama Ramadan tentunya menjadi kebijakan strategis yang selalu dinantikan siswa, orang tua dan juga tenaga pendidik. Kebijakan ini tentu saja bukan hanya soal pengurangan durasi belajar, namun juga bagaimana menjaga keseimbangan antara ibadah, kesehatan dan juga target akademik. Lalu seperti apa strategi yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Banten, bagaimana peran DPRD dalam fungsi pengawasan dan juga penganggaran, dan juga bagaimana pandangan dari tokoh masyarakat terkait dengan produktivitas generasi muda di bulan penuh berkah ini. Bersama narasumber, nanti selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang Ramadan tetap produktif, strategi Dindikbud Banten dalam penyesuaian jam sekolah. Sudah hadir di Studio 1 Banten TV pemirsa. Yang pertama ada anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, ada Bapak Haji Hasbi Sidik, STMSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Hasbi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sedang sibuk apa nih aktivitas Ramadan? Biasanya lebih padat ya Pak ya? Ada kegiatan safari kah atau seperti apa nih? Lumayan, sangat padat. Sangat padat. Urusan dewan dan urusan kemasyarakatan. Masya Allah. Mudah-mudahan tetap diberikan kelancaran ya Pak ya? Amin. Ya Amin. Dan kami juga sudah mengundang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten. Ini ada PLT Kabid SMA, ada Bapak Adang Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Adang, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Puasa lancar Pak, belum bolong ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan diberi kekuatan sampai akhir Ramadan. Amin, mudah-mudahan diberikan kelancaran juga tentu saja ya dalam aktivitasnya. Dan kami juga sudah mengundang dari tokoh masyarakat, ada Bapak Anang Ainal Yakin. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda hari ini juga dalam keadaan sehat dan puasanya tetap lancar nih Pak ya, tetap semangat. Alhamdulillah. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman saya ini dari mahasiswa-mahasiswi dari Sekota Serang. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah puasanya lancar? Alhamdulillah. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan tema kita hari ini. Namun sebelum itu saya ingin bertanya kepada Pak Hasbi, bagaimana Anda melihat kebijakan penyesuaian jam sekolah nih Pak selama Ramadan dari sudut pandang regulasi ataupun juga dari sisi pengawasan? Baik, terima kasih Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Mbak Rita tentang bagaimana peran DPRD atau tanggapan DPRD tentang kebijakan sekolah yang di bulan puasa ini. Pertama memang ini kan saya tidak lupa nomornya, tapi ini udah pasti ada regulasinya tentang pengaturan jam belajar di sekolah selama bulan suci Ramadan. Ini kan pasti ada SK-nya, mungkin 3 menteri ini tentang pendidikan dan kebudayaan, tentang Kemendagri dan Kemenak tentunya. Saya melihat ini penting dan sudah selaras saya kira, karena ini juga pertama soal misalnya harus menghormati bulan puasa, karena bulan puasa itu kan bulan yang suci, tetapi juga di sisi lain kita juga harus belajar siswanya, karena di surat edaran itu pasti menekankan tentang karakter, makanya tentu Dewan sangat apresiasi dengan kebijakan pemerintah ini. Mengingat saya kira soal tidak ansih belajar secara materi di sekolah saja, tetapi perlu juga bagaimana peningkatan karakter tentang akhlak. Karena pas kan bulan puasa, Betul. Bulannya memang kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Secara aturan di sekolah kan anak-anak diberikan pelajaran seperti biasa, tetapi juga bagaimana meningkatkan keagamaan juga ada waktu tertentu. Makanya kan kebijakannya juga waktunya kurang lebih 10 menit setiap mata pembelajaran itu diberi keringanan. Kata bahasa agamanya rukhsah lah selama bulan puasa ini, dengan maksud tujuannya adalah bagaimana siswa-siswa ini karakter keagamannya meningkat, bagaimana juga akhlaknya juga bagus. Terlebih juga banyak porsi-porsi waktu bagaimana meningkatkan nilai-nilai keagamaan, misalnya dengan pesantren kilat atau dengan juga banyak melakukan tadarus di rumah. Ini juga saya kira sangat penting. Terlebih juga di samping itu kebijakan ini kan ini juga disesuaikan dengan mungkin karena Pak Adangnya ASN begitu ya. Tentu kan juga secara umum di ASN juga diatur. Betul. Di sekolah diatur mungkin ya.
di ASN secara umum juga diatur. Ini dalam rangka satu menghormati bulan suci Ramadan yang memang adanya setahun sekali, dan saya kira dengan kebijakan ini pemerintah sudah betul, artinya sekali lagi memberikan porsi kepada guru, kepada siswa-siswa ini untuk senantiasa di samping kita belajar secara umum, tapi kita juga bagaimana bulan puasa ini diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, terutama dalam rangka merubah karakter, peningkatan karakter kehidupan di tengah masyarakat. Selanjutnya juga saya kira pengurangan ini juga kan, pengurangan 10 menit setiap mata pelajaran ini sudah tepat, karena memang kondisi kita kan sedang puasa. Betul. Jadi memang hadisnya mengatakan puasa itu menyehatkan. Nggak ada orang misalnya kalau kita niat puasa itu meninggal, tidak ada, kecuali memang sudah ajalnya. Iya, betul. Justru puasa ini memberikan pencerahan, otak kita jadi cerdas, hati kita jadi bersih. Oleh karena itu ya sekali lagi bahwa pengurangan kebijakan pengurangan oleh pemerintah ini sesungguhnya ingin ada keseimbangan. Keseimbangan secara material dan juga spiritual, dan kita juga harus menghormati bahwa di Indonesia itu kan multikultural. Jadi kita tidak berbasis sekolah keagamaan saja, tapi juga ada sekolah-sekolah yang di luar daripada agama Islam. Ini kan juga untuk saling menghormati. Jadi saya kira DPRD sangat apresiasi dengan kebijakan pemerintah ini, dan saya kira di surat edaran juga sudah diatur tentang jam pelajaran, tentang mungkin juga nanti pendidikan karakternya, tentang juga mungkin hari liburnya berapa sampai tanggal berapa, nanti mungkin Padang lah yang lebih paham karena beliau ada dari Dindik. Tetapi dari persepsi DPRD sebagai anggota Komisi 5, kebijakan ini saya kira sudah tepat dilakukan oleh 3 menteri ini dalam rangka mengatur baik Kemendagri soal ASN-nya, Kemendikbudrismennya soal ASN gurunya, Kemenag karena ini wilayah daripada Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya kira itu, Mbak Rita. Oke, lantas apa yang menjadi pertimbangan strategis dari DPR sendiri Pak dalam mendukung ataupun juga mengawasi kebijakan Didikbud terkait dengan jam pembelajaran di saat bulan Ramadan tadi? Ya, strategisnya kita harus ada keseimbangan, yang penting itu. Jadi inti kalau saya lihat baca bahwa ini peran strategis sekali, karena tadi ada beberapa faktor. Kita ini bulan puasa, kondisi anak-anak kita juga pasti akan berbeda. Biasanya sarapan, nggak sarapan. Jadi kalau mohon maaf, kalau saya sih sudah agak terbiasa begitu. Misalnya nggak sarapan atau begitu sudah biasa konsentrasi. Tapi bagi anak-anak yang mungkin belum terbiasa karena melakukan itu kan agak berbeda. Sehingga konsentrasinya mungkin akan berkurang. Walaupun sebenarnya sekali lagi puasa itu bagi saya bukan nggak tahu orang lain, justru bagi puasa itu mencerdaskan kehidupan, baik spiritual maupun materialnya, karena saya akan konsen terhadap sesuatu. Nah, peran strategis sekali lagi ini ingin menyeimbangkan antara pendidikan yang umum dan ini dan dan karakter ini ya. Jadi ini saya kira karena ini pasti akan berputar tentang persoalan-persoalan itu, bahwa ini memang sangat strategis karena sudah jamnya diatur gitu ya. Mungkin gurunya kata Pak Kabid ini lebih awal, walaupun agak protes-protes gitu kan Pak ya. Oh kenapa belajarnya jam 7.30 Pak ya? 7.30 gurunya. Padahal kan harus begitu. Ya guru itu harus memberikan contoh yang baik gitu ya. Yaudah habis sahur jangan tidur dulu lagi lah, kira-kira begitu tuh. Atau mau masak juga kan pada puasa begitu. Tapi memberikan ke sekolah dalam rangka meningkatkan kedisiplinan yang diharapkan, saya memahami ini setelah nanti pada tidak berada di bulan puasa atau bulan Syawal dan seterusnya begitu, maka kegiatan pendisiplinan guru ini akan luar biasa. Walaupun sesungguhnya ya memang pendidikan ini saya kira, pendidikan puasa ini saya kira tidak untuk guru saja, tetapi untuk seluruh siswa yang tentu yang beragama Islam. Bagaimana hikmah dari kita melaksanakan puasa itu untuk nanti setelah kita sekolah tidak pada bulan puasa atau dalam keadaan normal seperti biasa. Saya kira itu, Barita. Oke, saya beralih ke Pak Agus, ini bagaimana strategi Dindikbud sendiri Pak agar meskipun jam belajar disesuaikan ini capaian pembelajaran tetap efektif dan berkualitas nih Pak Adang maksud kami. Baik, terima kasih.
Dasar kita untuk pelaksanaan pembelajaran di bulan Ramadan itu diatur oleh surat edaran bersama 3 menteri, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri nomor 5 tahun 2026, kemudian nomor 2 tahun 2026, dan nomor 400 sekian 26. Di mana di sana diatur oleh kementerian bahwa untuk pembelajaran Ramadan ini memang ada perbedaan dengan pembelajaran di hari-hari biasa. Oke Pak Dang, terkait dengan pengaturan tadi mungkin kita akan lanjutkan kembali karena kita juga ternyata sudah diatur untuk jeda sejenak. Boleh ya Pak ya? Baik. Dan pemirsa, kita akan segera kembali sesaat lagi tetap dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten, dan kita tadi sempat terjeda ini terkait dengan sudah ada pengaturan yang dilakukan, namun bagaimana mungkin yang disiapkan oleh Dindikbud Banten agar capaian pembelajaran ini bisa tetap efektif nih Pak? Baik, yang pertama itu pengaturannya itu bahwa di awal Ramadan bahwa tanggal 18 sampai tanggal 20 itu pembelajaran secara mandiri di rumah. Jadi anak tidak libur Bu, walaupun anak di rumah, tetapi ini anak belajar mandiri. Kemudian pembelajaran mandiri ini pun diatur tidak boleh membebani masyarakat dengan tugas-tugas misalkan yang memerlukan pembiayaan, tapi bisa berbentuk di bawah bimbingan orang tua. Yang kedua itu adalah pada tanggal 23 Februari sampai tanggal 14 Maret itu dilaksanakan pembelajaran. Nah, pembelajaran ini lebih difokuskan kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan, kemudian juga kepada budi pekerti, dan juga pengembangan karakter. Nah, ini diatur di sana bahwa pembelajaran yang bersifat fisik seperti olahraga itu tidak dilaksanakan. Nah, kemudian juga sekolah bisa berimprovisasi, bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, bagi yang siswa beragama Islam itu tadi pengembangan sesuai dengan bulan Ramadan ini. Sedangkan yang siswa non-muslim itu juga ada pembimbingan rohani, tetap dengan di bawah pembimbingan dari pembimbing rohani masing-masing. Kemudian tanggal berikutnya itu adalah libur menjelang Idul Fitri, itu kurang lebih 2 minggu. Dan nanti kita akan masuk lagi di tanggal 30 Maret. Jadi betul-betul bahwa tanggal 16 itu, mulai tanggal 16 itu anak-anak sudah libur menjelang Idul Fitri. Tetapi kalau untuk gurunya, pegawai di sekolah, kita mengikuti kepada aturan ASN. Di mana selama bulan Ramadan ini untuk ASN itu masuk jam 6.30 pagi, kemudian juga pulang itu jam 14, kecuali hari Jumat itu jam 14.30. Nah, sehingga diharapkan nanti para ASN juga ini ada waktu yang luang dari jam 14 sampai ke maghrib itu bisa berkumpul dengan keluarga. Jadi itulah barangkali yang dilaksanakan oleh dinas sehubungan dengan pembelajaran di bulan Ramadan, dan kami menurunkannya dalam bentuk surat edaran buat sekolah. Dan ini berlaku untuk jenjang SMA, SMK, dan sekolah pendidikan khusus. Sedangkan yang untuk jenjang SD dan SMP itu kewenangannya ada di kabupaten kota. Tetapi secara jadwal sama, karena kita menggunakan aturan yang sama, yaitu surat edaran 3 menteri. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Anang. Pak Anang, dari perspektif sosial dan juga keagamaan, bagaimana Anda memaknai penyesuaian jam sekolah ini Pak selama Ramadan? Ya, makasih. Begini, jadi ini sebetulnya adalah problem manajemen pendidikan, pengaturan dalam satu rentang waktu di mana secara sosiologis fakta sosial di Indonesia masyarakatnya adalah masyarakat yang rata-rata beragama Islam. Artinya ada puasa di situ. Betul. Maka kemudian ketika menyusun jadwal terkait dengan capaian kurikulum tadi itu, maka harus menyisipkan di 6 bulan atau di semester yang tertentu yang dimana ada Ramadan, maka penyusunan capaian kurikulum harus menghitung itu. Bagaimana capaian kurikulum bisa didapat secara kualitatif maupun secara kuantitatif gitu.
dengan menghitung masa terjeda pada bulan Ramadan karena jam pelajarannya berkurang. Betul. Nah, disinilah kecerdasan sekolah yang didasarkan pada keputusan menteri itu mengatur pencapaian kurikulum. Tentu guru di sini diberikan beban. Anak diberi pengetahuan sejak awal bahwa oh mungkin terjadi pemadatan pada saat semester sekian sampai ke semester sekian, lalu dengan pemadatan itu pada bulan Ramadan terjadi pengurangan karena beban capaian itu sudah berkurang pada saat dicapai di situ. Inilah sebetulnya problem manajemen pendidikan, problem bagaimana mengatur waktu belajar dalam satu rentang waktu. Tentu saja ini harus disesuaikan dalam 1 tahun, tahun pelajaran gitu. Misalnya anak kelas 12 misalnya, anak kelas 12 pada bulan sekarang nih misalnya Februari Maret itu kan mungkin sudah habis. Sudah hampir habis gitu. Dia tinggal masuk kepada periode evaluasi akhir. Gitu, ujian akhir ya. Nah, tentu saja rentang itu pada saat merencanakan penyelesaian beban atau capaian kurikulum itu harus menyertakan capaian itu, menyertakan pengurangan waktu Ramadan. Saya kira di situ kita penting. Satu lagi sebetulnya satu hal yang mungkin belum ini, keterlibatan dinas kesehatan, keterlibatan Kementerian Kesehatan dalam hal ini. Mestinya ada rekomendasinya. Karena di sini ada perspektif biologis, ada perspektif kemampuan dasar. Apakah capaian kurikulum itu bisa dilakukan dengan kemampuan anak yang tidak sarapan atau tidak makan dalam kondisi seperti itu secara kesehatan seperti apa? Di situ harus ada pertimbangan dunia kesehatan seharusnya gitu ya. Jadi itu adalah salah satu faktor ya yang menurut saya penting karena Indonesia berbeda. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan dalam proses belajar pun pasti akan melibatkan aspek-aspek sosiologis seperti itu sehingga perencanaan belajar harus selalu menyertakan aspek-aspek bagaimana kondisi fakta sosial seperti itu masuk ke dalam pembentukan dunia belajarnya. Kalau Anda melihat Pak Anang, kalau dari yang memang sudah dilakukan pemerintah, apakah memang perencanaan sudah cukup matang untuk memang disesuaikan bukan hanya dari sisi pembentukan karakter anak saja pada saat bulan Ramadan, tapi juga ada efektivitas dari sisi pembelajaran keilmuan di sekolahnya? Kalau dari sisi capaian kurikulum, saya kira surat edaran tersebut ya, sudah sangat mempertimbangkan itu. Lalu, apakah pertanyaannya kemudian, apakah capaian kurikulum, target kurikulum dengan pola seperti ini bisa tercapai? Saya kira bisa, asal dari sejak awal disadari betul gitu, disadari betul bahwa anak ini akan menghadapi Ramadan. Gitu. Maka itu ya mungkin dari ya muatan yang akan diberikan di harian di jam-jam pelajarannya itu tentu berbeda gitu pada saat semester yang di dalamnya ada Ramadannya. Kira-kira gitu. Baik, Pak Anang, saya kembali beralih ke Pak Hasbi. Pak Hasbi, bagaimana Anda melihat memastikan bagaimana penyesuaian jam sekolah ini tidak menurunkan dari kualitas pembelajaran anak di sekolah dan juga target kurikulum yang tetap tercapai ini, Pak? Ya tadi kan sudah disampaikan Pak Adang dan Pak Anang nih, karena ada mirip ya Adang Anang gitu. Saya kira ini lagi-lagi kan soal pengurangan, kalau saya tidak salah baca surat kan cuma 10 sampai 15 menit. Iya. Artinya dibandingkan sekolah diliburkan kan berbahaya. Betul. Maka pemerintah sudah mempertimbangkan itu. 10 menit kali sekian mungkin ya. Tetapi juga saya kira, saya sependapat dengan Pak Anang tadi, memang dengan adanya pengurangan ini tentu kementerian yang di pusat sudah memperhitungkan bagaimana pada saat tertentu kurikulum jam pelajaran ini akan mungkin disesuaikan. Untuk memastikan ini sekali lagi kan kita pertimbangannya daripada kita diliburkan sekolah itu akan berbahaya, pasti akan tidak tercapai karena kita full. Maka dalam rangka upaya untuk produktivitas ini ya saya kira sudah benar sekali 3 SK Menteri ini bahwa kita sekolah dengan pengurangan, tapi kan juga ada nilai yang didapat dari 10 menit itu. Misalnya kita tadi dekat dengan keluarga, kita bisa banyak beribadah, pendidikan karakternya juga meningkat, kan begitu. Jadi saya kira untuk memastikan ini ya kita tidak diliburkan. Betul. Tentu harus sekolah seperti biasa ini dengan ketentuan mungkin
pulangnya biasanya agak dikurangi sedikit, begitu ya. Tetapi memastikan bahwa program-program studi, program-program mata pelajaran yang sesungguhnya harus dicapai dalam 1 tahun periode ini itu tetap berjalan dengan biasa, tentu dengan ada tambahan-tambahan tadi untuk memastikan yang dalam bahasa ini dipenetrasi lagi lah mungkin ya gitu. Apakah nanti mungkin sekolah masing-masing mengadakan jam belajar di luar sekolah begitu kan? Tetapi kan juga masih keterkaitan dengan pelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Saya kira udah tepat begitu. Oke, baik. Jadi kebijakan yang dibuat oleh 3 menteri ini sudah membuat formulasi yang tepat ya Pak ya untuk anak-anak pada saat melakukan pembelajaran di sekolah Saya pada kira bulan itu Ramadan. karena lagi-lagi ini kan harus dicapai. Iya. Kata Pak Anang tadi, mayoritas kita beragama Islam dan kewajiban Islam melaksanakan puasa. Masa kita puasa libur sekolah, sementara kan itu tidak produktif. Betul. Dan itu akan mengurangi kepada target-target pendidikan. Iya. Maka sekali lagi kita laksanakan pembelajaran dengan pengurangan ini, memastikan itu belajar, sudah dipertimbangkan baik dan buruknya, plus minusnya, dengan harapan kita mencapai pada bulan ini tuh harapannya 2. Secara target nasional kita pendidikan ini tercapai begitu, tentu juga ada nilai-nilai spiritual yang harus kita dapatkan dari pendidikan di bulan puasa ini. Oke. Pak Adang, apakah ada model pembelajaran khusus Pak yang diterapkan selama Ramadan, misalnya penguatan literasi, proyek karakter ataupun juga kegiatan keagamaan yang terstruktur? Namun jawabnya setelah jeda komersial, karena kita lagi-lagi terjeda dan kita akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten dan kita masih membahas terkait dengan tema kita di kali ini. Pak Adang, ini bagaimana tadi sempat terjadi iklan, saya sempat bertanya apakah ada model pembelajaran khusus yang disiapkan oleh Dindikbud dalam bulan Ramadan ini seperti misalnya penguatan literasi ataupun juga proyek karakter dan lain sebagainya Pak? Bahwa bulan Ramadan ini merupakan juga bagian dari proses pembelajaran keseluruhan. Karena kan setiap tahun pelajaran kita membuat pedoman terkait dengan kalender akademik. Iya. Nah, kemudian dari kalender akademik itu sekolah membuat program tahunan, kemudian juga guru membuat program semester dan juga membuat rencana pembelajaran. Nah, sehingga pembelajaran di bulan Ramadan pun itu sudah termasuk dalam perencanaan awal. Sehingga guru di sana, sekolah dalam hal ini sudah merencanakan. Memang untuk pembelajaran bulan Ramadan ini kembali bahwa model pembelajarannya itu pergerakan fisik dikurangin. Jadi yang memerlukan pergerakan fisik seperti olahraga dan sebagainya itu dikurangin. Kemudian juga yang pembentukan karakter yang diperbanyak. Di beberapa sekolah memang untuk kelas 10, kelas 11 itu untuk peningkatan karakter, sedangkan yang untuk kelas 12 ataupun kelas 13 di SMK yang akan menghadapi ujian akhir sekolah yang akan dilaksanakan di tanggal 6 April sampai tanggal 17 April nanti. Nah, itu sekolah bisa mengembangkannya untuk pendalaman materi. Sehingga pembelajaran khusus sementara kita tidak ada, tapi kan diserahkan kepada sekolah, kemudian juga sesuai dengan kebutuhan. Di beberapa sekolah yang sudah melaporkan ke kami, itu kan kebanyakan lebih banyak kepada pendalaman tadi ya, pendalaman keagamaan, kemudian juga adanya peningkatan karakter, kemudian juga peningkatan gotong royong, kemudian juga peningkatan interaksi. Kalau untuk pendalaman keagamaan sendiri untuk jenjang SMA, SMK ataupun juga SK, apakah memang ada kegiatan seperti misalnya sanlat seperti itu nggak Pak? Sebenarnya kalau dulu memang ada sanlat, tapi kan di beberapa sekolah ada yang melaksanakan, ada juga yang digabung dengan pembelajaran. Karena kan kalau di tingkat SLTA kan anak sudah dewasa, Bu. Nah, sehingga kita lebih penekanan kepada karakter anak. Karakter anak, bagaimana kita menyiapkan anak, membimbing anak, sehingga dengan kegiatan pembelajaran di bulan Ramadan ini, ya mungkin tadi pembelajaran misalkan mata pelajaran, ambillah katakanlah misalkan mata pelajaran ekonomi, maka dihubungkanlah dengan keagamaan, ekonomi syariah, misalkan begitu kan. Kemudian juga banyak bisa dihubungkan, dikait-kaitkan gitu kan. Nah, sehingga ini juga ada juga yang beberapa sekolah itu mungkin pagi-pagi melaksanakan tadarusan bareng.
Oke. Nah, itu di sekolah diberi kesempatan. Kalau masalah sholat berjamaah, karena pembelajaran yang lama itu pembelajaran di luar bulan Ramadan tuh rata-rata sampai jam 4, biasanya anak sudah melaksanakan sholat berjamaah untuk laki-laki ya di masjid atau musola yang ada di sekolah. Karena kan untuk pembelajaran bulan Ramadan ini untuk yang siswa itu dimulai jam 7.30. Itu. Oke, saya beralih kembali ke Pak Anang. Pak Anang, menurut Anda nilai karakter apa yang seharusnya lebih dikuatkan di sekolah selama bulan Ramadan ini nih Pak? Ya, begini. Jadi salah satu problem dalam dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya itu memang soal budi pekerti atau pembentukan karakter itu seringkali mendapatkan satu porsi yang persepsi yang keliru gitu ya. Seringkali budi pekerti itu seolah-olah terpisah gitu. Seharusnya kan kalau dalam Islam gitu ya, orang yang berilmu itu mendapatkan tempat yang lebih tinggi di mata Tuhan. Kata-kata seperti itu. Artinya sebetulnya begini. Seharusnya seorang yang semakin dia berilmu, semakin dia baik karakternya, gitu kan? Lalu bagaimana kemudian konsep ini diterapkan dalam sekolah? Hadirlah kemudian konsep pelajaran budi pekerti. Kalau dulu kalau periode yang lalu ada misalnya moderasi beragama, lalu sekarang mungkin ada konsep cinta kasih gitu, cinta kasih kayak gitu. Sebetulnya desainnya itu sebetulnya desain karakter. Desain karakter gitu. Cuman seringkali itu penerapan dalam sekolah masih bertabrakan, masih keliru-keliru menafsirkan. Sehingga kalau ditanya tadi pertanyaannya apakah dengan puasa gitu misalnya, apakah dengan dasar-dasar peribadatan ini bisa menambah perbaikan karakter? Tentu saja memang, karena memang ibadah itu sebetulnya karakter itu sendiri gitu loh. Tetapi yang diartikan secara clear itu seringkali itu menjadi dua hal yang berbeda. Saya hanya ingin begini, yang tahu anak kepada hal tadi, yang tahu tentang anak bagaimana pencapaian sehingga apa yang harus dilakukan di sekolah itu adalah sekolah. Sehingga di mana sebetulnya penambahannya? Misalnya begini, sekolah SMA A gitu ya. Dia sebetulnya secara kurikulum, capaian kurikulumnya di semester ini masih kurang di sini nih. Lalu dia masuk bulan Ramadan misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Tetap mengikuti jadwal seperti itu, yang dikurang itu, atau sebetulnya kita memberikan porsi yang kurang pada pelajaran yang sebetulnya bukan substansi. Itu adalah kebijakan sekolah seharusnya di situ. Lalu di mana pembentukan karakternya? Itu adalah bagian dari focusing, menggeser fokus itu sendiri adalah bagian dari karakter seharusnya. Kecerdasan emosional di situ. Gitu. Disitulah kemudian wise-nya sekolah tuh di situ. Bagaimana dia menempatkan, memahami betul siswanya, sehingga apa yang harus diberikan kepada siswa dia tahu. Apakah misalnya pola tadi pada saat pelajaran ekonomi ternyata dia rata-rata anak ini lemah di bidang pelajaran ekonomi, maka cara memberikan tambahan tadi betul kata itu. Oke, karena ini Ramadan kita geser ke situ. Di situ maksudnya gitu. Jadi seharusnya memang otonomi atau keleluasaan atau kemampuan untuk mengatur itu memang diserahkan kepada sekolah. Karena sekolah yang tahu anak itu seperti apa sekarang. Ketika memasuki Ramadan ada tuntutan pengurangan jam, tetapi juga ada tuntutan pencapaian kurikulum. Disitulah modifikasi harus dilakukan Oleh sekolah. oleh sekolah. Betul. Karena kalau dia tidak melakukan itu berarti memang dia tidak paham. Gitu. Itu yang penting menurut saya. Makanya ya mungkin Pak Adang sebagai orang di Diknas ya yang paham bagaimana sekolah menentukan rencana pembelajaran. Rencana itu sendiri mengacu kepada kemampuan atau input siswa. Tentu saja begitu gitu. Sehingga karakter pun juga mengikuti gitu loh. Menurut saya gitu. Saya beralih kembali ke Pak Hasbi. Pak Hasbi, dalam konteks tadi penguatan pendidikan karakter, apakah DPRD juga mendorong Pak adanya kebijakan khusus yang nantinya mengintegrasikan nilai-nilai Ramadan ke dalam kegiatan sekolah tadi? Ya Mbak Rita, tentu itu, karena saya kira pendidikan karakter itu kalau di dalam
agama kita itu kan paling nomor satu begitu ya. Artinya saya tetap juga ngomong sama Pak Anang tadi, ya memang kalau ilmunya tinggi tidak punya karakter, garis miring tidak punya akhlak, berarti pembelajaran kita tidak berhasil. Betul. Maka sesungguhnya ya tentu DPRD itu sudah sangat konsen. Bahkan ini saya informasikan saja mumpung ini kan kita sedang dengan Pak Adang ini sedang sedang membahas tentang Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan. Yang merevisi pada nomor berapa ya direvisi ya kan nomor 12 tahun 2012 yang sudah lama. Apa kaitannya dengan revisi ini? Tentu di situ akan ada memuat karakter tentang di sekolah, baik juga pelajaran-pelajaran sesuai yang dengan induknya di pusat. Tentu juga ada bagaimana menekankan tentang budi pekerti, bagaimana menghormati guru, bagaimana juga melindungi siswa, itu akan kita bahas. Lah kaitannya ya DPRD sampai berpikir tentang itu atas kejadian-kejadian selama ini tentang budi pekerti, Betul. tentang contoh-contoh baik di televisi, di media massa dan sebagainya. Iya. Memang betul ada hal mohon maaf tanda petik ini kadang-kadang memaknai budi pekerti itu tidak terlalu penting. Padahal dalam Islam yang kita anut bersama ini, justru itulah nilai yang tertinggi bagi kehidupan manusia. Betul. Karena memang adab lebih tinggi daripada sebuah ilmu Oh ya iya, Pak ya. Baik, betul. Pak Hasbi kita berikan kesempatan dulu mungkin terlebih dahulu untuk teman-teman bertanya langsung kepada narasumber. Boleh dari sebelah kanan saya, silakan berdiri dan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji dari Serang, Banten. Untuk Komisi 5 DPRD Banten, bagaimana Komisi 5 DPRD Banten melihat dan mengawasi strategi Dindikbud dalam penyesuaian jam sekolah selama Ramadan agar tidak hanya sekedar pengurangan durasi belajar tetapi tetap menjamin kualitas pembelajaran dan capaian kompetensi siswa SMA dan SMK di Banten. Cukup. Terima Oke, kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh pertanyaan kedua? Silakan Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila, izin bertanya kepada Kepala Dindikbud Banten. Apa strategi konkret Dindikbud Banten dalam menyesuaikan jam sekolah di bulan Ramadan agar tetap adaptif terhadap kondisi siswa yang berpuasa? Namun, target kurikulum dan pembentukan karakter tetap tercapai secara optimal. Terima kasih. Oke, terima kasih Nadila. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun. Saya ingin bertanya kepada tokoh masyarakat. Dari perspektif masyarakat, bagaimana menilai strategi penyesuaian jam sekolah selama Ramadan? Dan apa harapan agar kebijakan ini benar-benar mendorong setiap siswa tetap produktif, disiplin, dan berkarakter? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Yuyun. Boleh tepuk tangan untuk ketiga pertanyaan kita. Dan kita akan kunci dulu pertanyaannya dan kita akan jawab setelah jeda komersial yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kita masih membahas tentang Ramadan tetap produktif, strategi Dindikbud Banten dalam penyesuaian jam sekolah. Tadi kita sudah tampung untuk pertanyaan dari teman-teman. Untuk para narasumber yang pertama ini Pak Hasbi bisa menjawab bagaimana Komisi 5 melihat dan mengawasi strategi Dindikbud dalam penyesuaian jam sekolah selama Ramadan agar tetap menjamin kualitas pembelajaran dan capaian kompetensi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini bagus saya kira. Jadi sebagai anggota DPRD yang berada di Komisi 5 tentu kebijakan ini sangat bagus, sangat baik dan tentu kami mendukung. Karena ini saya kira ada beberapa hal yang penting dari SK 3 Menteri ini. Pertama soal, saya ulangi, ini menjaga kondisi fisik siswa ya. Karena kebiasaan yang biasanya sarapan tidak sarapan walaupun sebenarnya kita melakukan sahur, tapi mungkin sahur itu ya karena sarapannya kan biasanya jam 6 begitu ya untuk sekolah. Ya diharapkan dengan pengurangan ini kan bisa menjaga kondusivitas fisik ya.
daripada siswa. Yang kedua saya kira optimalisasi di ibadah puasa. Itu saya kira dengan kita dikurangi, harapannya itu nilainya berbeda atau bertambah kepada nilai keagamaan yang memang menjadi tujuan pokok juga di pembelajaran kita ini. Bagaimana DPRD mengawasi ini? Saya kira sepengetahuan kami dan kami selama bulan Ramadan juga melaksanakan tugas melihat kunjungan kerja di berbagai SMA baik di Provinsi Banten maupun di luar Banten. Saya kira memang karena sudah ketentuannya sama, maka pelaksana pun juga berbeda. Maksud saya sama. Cuma memang betul kata Padang tadi bahwa ada sekolah-sekolah tentu yang memang dari sisi mana yang harus ditingkatkan atau dari sisi mana yang harus dikurangi. Saya kira ini kan sudah sewajarnya. Selanjutnya tentu ini kan juga di Provinsi Banten saya sebagai Komisi 5 kemarin juga rapat koordinasi tentang hal-hal demikian. Jadi bagaimana mengawasinya? Ya memang kita saya kira diawasi tidak diawasi ini memang sudah berjalan. Betul. Tapi efektif tidak efektif itu tergantung pada sekolah. Iya. Tetapi kebijakan pusat pada kebijakan provinsi terhadap kewenangannya dalam hal ini SMA, SMK dan SKH itu sudah dijalankan dengan oleh sekolah masing-masing. Misalnya tadarusnya biasanya setengah jam, mungkin sekarang menjadi sejam gitu. Dan sholatnya mungkin betul Pak, mungkin sholat asar tidak berjamaah, tapi sholat duhurnya itu udah pasti itu berjamaah karena itu menjadi ketentuan. Jadi dengan siapa tadi yang bertanya, Mas siapa namanya? Saya lupa. Mas Aji ya. Jadi kalau bagaimana mengawasi ya saya kira sudah diawasi dan tidak diawasi ini sudah berjalan dengan baik. Sebagai perbandingannya kita melihat, kita sering ambil sampel random saja. Kebetulan kami dari Dapil Kota Cilegon, ya kami melihat bahwa betul masuknya jam sudah ditentukan, gurunya juga lebih pagi, tapi dalam pembelajaran juga saya kira efektif lah begitu ya. Cuma memang ada pengurangan-pengurangan itu dengan maksud sekali lagi, ini memang punya kebijakan pemerintah supaya kita sama-sama dapat baik fisik badan kita, ilmu pengetahuannya, tetapi juga ilmu agama yang memang kita dapat setahun sekali dan ini mungkin juga tidak didapat dengan di sekolah-sekolah seperti hari biasanya karena di sekolah hari biasa kan memang full untuk mengejar target-target pembelajaran. Saya kira itu kewajiban kami di Komisi 5 selama ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk jawaban dari narasumber kita yang pertama. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua ini untuk Pak Adang. Apa strategi dari Dindik Banten dalam menyesuaikan jam sekolah di bulan Ramadan agar tetap adaptif terhadap kondisi siswa yang berpuasa, namun target kurikulum dan pembentukan karakter tetap optimal? Baik, kan tugas kita itu sesuai dengan surat edaran 3 menteri. Kita itu membuat pedoman dalam bentuk surat edaran. Kemudian juga melakukan monitoring dan evaluasi. Nah ini sudah kami lakukan sebelum bulan puasa dimulai, tanggal 13 September sudah kita turunkan dalam bentuk surat edaran dari Kepala Dinas terkait dengan pembelajaran bulan Ramadan. Kemudian sekolah menyusun strategi, kemudian melaporkan kepada Dinas Pendidikan melalui pengawas dan KCD di daerah masing-masing. Nah, kemudian sekolah melaksanakan pembelajaran di bulan Ramadan ini berdasarkan pedoman kepada surat edaran 3 menteri dan pedoman dari surat edaran kepala dinas. Yang kemudian pengawas dan KCD ini melakukan monitoring. Di kegiatan-kegiatan itu dimonitoring oleh pengawas, dievaluasi, dan setelah selesai sekolah wajib melaporkan kepada kepala dinas melalui kantor cabang dinas masing-masing. Jadi alhamdulillah kami selama bulan Ramadan ini pembelajaran berlangsung dengan baik. Tadi memang ada beberapa sekolah yang melaporkan bahwa pembelajaran itu untuk pencapaian tadi kurikulum yang belum tercapai, terutama yaitu untuk yang kelas tingkat akhir, kelas 12 itu
selain tadi kepada peningkatan keimanan, ketakwaan, kemudian juga karakter, juga untuk penguasaan penambahan wawasan terkait dengan ujian sekolah. Karena yang ujian kelas 12 juga nanti pada tanggal 21 April itu sudah melaksanakan UTBK. Untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi. Nah, jadi ini memang betul di sini kami memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan, karena yang banyak mengetahui yang melaksanakan proses itu kan satuan pendidikan. Satuan pendidikan diberi kewenangan penuh untuk melaksanakan perencanaan pembelajaran sebelum bulan Ramadan maupun pada saat bulan Ramadan. Karena memang pada bulan Ramadan ini ada kekhususan. Karena kita sedang berpuasa. Tetapi walaupun memang kita tidak sedang berpuasa, tidak berarti kita melemahkan semangat untuk belajar, kemudian juga semangat kerja kita. Ya, cuma memang tadi jamnya kita kurangin sesuai dengan kemampuan tadi ya, kemampuan. Karena penyusunan pedoman itu pun anak belajar sekitar 30 biasanya anak itu belajar 45 menit per mata pelajaran, sekarang itu sekitar 30 menit. Nah, ini sudah sesuai, kurang lebih anak itu belajar selama 4 jam. Ini juga sudah hasil dari kajian dari tim kementerian yang menyusun surat edaran. Nah, ini dilaksanakan di sekolah dengan baik. Itulah barangkali strategi kami, dan alhamdulillah pada saat ini di beberapa sekolah itu memang ada yang melaporkan juga mereka sinergi dengan para alumni. Jadi para alumni itu mereka melaksanakan kegiatan, ada kajian, ada mungkin penambahan wawasan atau juga penambahan pengetahuan siswa, pengetahuan anak yang mau misalkan melanjutkan ke perguruan tinggi yang sudah alumninya sudah diterima di perguruan tinggi. Nah, bisa memberikan saran-saran ataupun trik-trik supaya anak bisa masuk ke dalam itu. Itu barangkali yang kami laksanakan. Baik, boleh tepuk tangan untuk jawaban narasumber. Selanjutnya singkat saja Pak Anang, untuk pertanyaan terakhir ini dari perspektif Anda, bagaimana menilai strategi penyesuaian jam sekolah selama Ramadan? Apa harapan agar kebijakan ini benar-benar mendorong siswa tetap produktif, Pak? Silakan. Saya kira terkait kajian tadi perlu untuk ada satu penelitian secara lebih mendalam, baik itu pada aspek medis maupun pada aspek penelusuran prestasinya gitu. Bagaimana sih sebetulnya pengaruh puasa terhadap kinerja belajar anak? Itu harus penting untuk ditelusuri. Kenapa? Dengan hasil penelusuran itu kita akan tahu bagaimana kita memperlakukan peserta belajar. Kalau dari sisi cara awam saja, kasat mata saja gitu, atau hasil kajian yang sifatnya pemahaman sekilas saja, mungkin kita sudah bisa mengatakan ini sesuai. Tetapi kita penting, karena semakin kekinian tentu saja ilmu pengetahuan semakin canggih, semakin modern, semakin bisa mendeteksi apapun gitu, maka penting untuk dilakukan penelitian, untuk dilakukan pendeteksian secara lebih akurat bagaimana dampak puasa terhadap kinerja belajar. Lalu apa yang seharusnya rekomendasi dilakukan ketika puasa, belajar seperti apa, dan itu hasil penelitian gitu, hasil betul-betul kajian, baik itu secara medis, secara kultural, karena itu terkait aspek psikologis anak gitu, belajar, dan juga tentu saja aspek sosiologisnya. Saya kira mungkin dari saya harapannya, jadi kita melakukan sesuatu berdasarkan hasil karya ilmiah. Itu aja. Oke, baik. Boleh tepuk tangan untuk jawaban dari ketiga narasumber kita, dan tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Pak Anang, terima kasih Pak Dang, dan juga terima kasih Pak Hasbi. Sukses terus dan lancar puasanya. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita 1 jam ini. Saksikan kami kembali dalam episode lainnya. Akhir kata, saya Rita Darmayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.